Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sarana dan prasarana diklat, yang mana beranggotakan saya sendiri, Umi Kulsum, kemudian Muhammad Nur Fauzan, dan yang terakhir Azizah Nurul Qamariyah. Baik, di sini saya akan menjadi orang pertama untuk memaparkan materi dari kelompok kami, yang mana alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu sarana dan prasarana diklat. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama atas terselenggaranya sesuatu. Kemudian fungsi dari sarana dan prasarana diklat ini ialah yang pertama menciptakan kenyamanan, kemudian menciptakan kepuasan, mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan hasil yang lebih berkualitas. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan, NIM 1901050517. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sarana dan prasarana diklat. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sesuai dengan peraturan Kepala LAN Perkala nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan pusdiklat tingkat 3 dan Perkala nomor 20 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggara diklat kepemimpinan tingkat 4. Maka prasarana yang harus disediakan adalah yang pertama, meja dan kursi belajar, ada papan tulis, flip chart, sound system, TV dan video, kaset dan compact disc, perekam, komputer atau laptop, terus LCD proyektor, jaringan wifi, buku referensi, modul bahan ajar, dan terakhir teknologi multimedia. Terus lanjut, itu prasarana diklat. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu, dalam hal ini proses pembelajaran. Sesuai dengan peraturan Kepala LAN Perkala nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan pusdiklat tingkat 3 dan Perkala nomor 20 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat 4, maka prasarana yang harus disediakan adalah yang pertama itu aula, ada ruang kelas, ruang diskusi seminar, ruang sekretariat, ruang kebugaran, ruang komputer, asrama, wisma, asrama tenaga kedikatan, perpustakaan, ruang makan, fasilitas olahraga, fasilitas hiburan, unit kesehatan atau poliklinik, yang terakhir yaitu tempat ibadah. Selanjutnya kita lanjutkan materi pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan dilakukan untuk mendesain sistem pemeliharaan dalam memperkirakan anggaran dan menyediakan tenaga yang cakap dan terampil, mengevaluasi barang peralatan untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan dengan menyediakan brosur dan katalog untuk membantu menambah pengetahuan dalam perencanaan pelaksanaan pemeliharaan yang optimal. Terus yang kedua yaitu pelaksanaan pemeliharaan. Pelaksanaan pemeliharaan mencakup pengamatan, inventarisasi peralatan yang dipakai, penyediaan buku-buku untuk setiap peralatan atau barang yang akan dipelihara, jadwal pemeliharaan sistem setiap barang peralatan yang harus dilaksanakan secara konsekuen, dan pengecekan untuk mengetahui kesiapsiagaan peralatan barang. Pengamatan terhadap kemampuan dari setiap alat atau barang seperti frekuensi penggunaan, kemampuan dalam kemudahan dalam pemeliharaan. Terus yang ketiga, pasca pelaksanaan. Pasca pelaksanaan pemeliharaan, kegiatan dilakukan mempersiapkan pengajuan anggaran pemeliharaan selanjutnya, membuat daftar kebutuhan akan bahan-bahan guna pemeliharaan, mengkaji, meninjau kembali akan sistem pemeliharaan, penyediaan tenaga, sistem anggaran,
dalam melaksanaan pemeliharaan agar kegiatan pemeliharaan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nur Komaria, NIM 190101050156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan atau kendala dalam menentukan media pelatihan dan juga gedung atau sarana kelas yang dapat digunakan untuk media pelatihan. Yang pertama ada kendala. Kendala merupakan sebuah rintangan atau hambatan yang sering terjadi oleh beberapa orang atau sebuah lembaga dalam melakukan sebuah pelatihan. Hal yang memicu kendala tersebut adalah bisa terjadi karena kesiapan yang belum cukup matang, dan juga kendala bisa menghambat jalannya proses pelatihan atau acara tersebut. Di antara kendala tersebut adalah 1. Faktor keuangan, sehingga tidak mencukupi untuk memfasilitasi media pelatihan. Yang kedua, kurangnya kesiapan dalam mempersiapkan pelatihan. Dan yang ketiga, komunikasi yang tidak baik. Selanjutnya, mengenai sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk media pelatihan. Gedung dan sarana merupakan tempat untuk pelatihan yang efektif. Gedung dan sarana yang baik yang diantaranya adalah 1. Ruangan yang memadai sehingga mampu menampung orang banyak, dan yang kedua, tidak dalam masa perbaikan karena bisa menghambat proses pelatihan. Yang ketiga, memiliki fasilitas yang cukup untuk digunakan selama proses pelatihan seperti kabel, LCD, kipas angin, dan lain-lain. Ruangan yang nyaman bisa menciptakan suasana yang damai dalam proses pelatihan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.